Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, kita sudah memasuki minggu ke-13. Dan materi di minggu ke-13 adalah kebutuhan pokok manusia. Apa itu kebutuhan pokok manusia? Kebutuhan pokok manusia merupakan hal-hal yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup, juga hal-hal yang diingini manusia untuk memenuhi kepuasan jasmani dan rohaninya. Kebutuhan hidup merupakan pemenuhan yang diperlukan agar manusia merasa nyaman dan apa saja kebutuhan pokok manusia? Yang pertama, kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh atau jasmani. Contoh dari kebutuhan jasmani biasanya dalam bentuk barang seperti pakaian, makanan, minuman, serta obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk rohani atau jiwa. Beberapa contoh kebutuhan rohani di antaranya seperti untuk menyegarkan pikiran seseorang memerlukan hiburan. Nah, karena kita sudah mengetahui kebutuhan pokok manusia, sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan pokok sayuran non-hijau. Nah, apa ini ya? Ini adalah wortel. Wortel adalah jenis sayuran akar yang sering disebut sebagai makanan sehat karena mengandung berbagai nutrisi atau gizi yang tinggi. Manfaat dari kesehatan dengan mengkonsumsi wortel adalah dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan mata kita. Jadi anak-anak perlu makan wortel ya, karena wortel sangat baik untuk kesehatan mata. Wortel dapat dimakan dengan berbagai macam cara. Kita dapat memakannya langsung tanpa diolah lebih lanjut, maupun dibuat menjadi jus wortel. Anak-anak pasti suka jus wortel. Serta dimasak untuk dijadikan hidangan yang enak dan bergizi. Pada umumnya, bagian wortel yang dimakan adalah bagian umbinya saja atau bagian akarnya. Nah, selanjutnya ada toge. Iya, toge adalah tanaman muda yang berasal dari kacang-kacangan atau biji-bijian. Sayuran ini dapat dikonsumsi mentah atau dimasak. Atau kecambah hijau adalah sayuran kuliner yang ditanam dengan menumbuhkan kacang hijau. Nah, anak-anak sudah membuat penelitian ini ya, kita menanam kacang hijau. Mereka dapat ditanam dengan menempatkan dan menyiram biji kecambah di tempat teduh sampai akarnya tumbuh panjang. Ya, anak-anak bisa menemukan kecambah ini biasanya mama atau papa atau oma biasanya memasak, mencampur toge di kangkung, mungkin juga ada di sawi, diolah dengan berbagai macam cara. Nah, kalau ini terong. Terong adalah tumbuhan penghasil buah yang dijadikan sayur-sayuran. Manfaat terong untuk kesehatan meliputi dapat melancarkan pencernaan, membantu menurunkan berat badan, mencegah kanker, kesehatan jantung, mencegah anemia, meningkatkan fungsi otak, kesehatan tulang, membantu menurunkan kolesterol sebagai antibakteri dan antivirus, serta untuk kecantikan kulit. Jadi, anak-anak rajin makan sayur ya. Nah, berikutnya ada kembang kol.
atau yang disebut bunga kol atau juga brokoli. Bunga kol merupakan sumber vitamin dan mineral dan lazimnya dimakan dengan dimasak terlebih dahulu. Meskipun dapat pula dimakan mentah maupun dijadikan acar. Manfaat kembang kol atau bunga kol adalah melancarkan pencernaan, melancarkan sirkulasi darah, dan juga bisa menguatkan tulang, serta masih banyak yang. Nah, yang terakhir ada kubis, atau dibilang kol, atau bisa dibilang kubis bulat. Nah, ini adalah tanaman 2 tahunan hijau atau ungu. Berdaun, ditanam sebagai tanaman tahunan, sayuran untuk kepala padat berdaunnya. Ini fungsinya juga manfaatnya melancarkan pencernaan. Teksturnya yang renyah dan kubis merupakan sumber serat tidak larut yang membuat pencernaan tetap dalam kondisi sehat, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan kulit, membantu menurunkan berat badan juga, mencegah katarak, meningkatkan kekuatan otak, memperkuat tulang, dan menjaga tekanan darah. Nah, itu adalah beberapa contoh sayuran non-hijau. Jangan lupa makan sayur ya, karena banyak sekali manfaat dalam sayuran. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan. Istirahat yang cukup. Dadah anak-anak. Salam sehat.